Halo guys, selamat pagi. Balik lagi dengan saya Hanif di kelas manajemen. Sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Ada Herlangga Effendi, ya, Salis dan juga Ataya Raihan. Untuk membahas tentang topik corporate risk management, ya, in global economics uncertain, ya. Jadi manajemen suatu perusahaan terhadap ketidakpastian ekonomi yang ada di global, ya. Sebelum lanjut ke sana, kita ulik dulu, ya. Apa sih manajemen risiko? Ya. Manajemen risiko itu adalah suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat suatu keputusan yang ketidakpastian, ya. Ini dapat mempengaruhi operasional perusahaan, ya. Perlu diketahui teman-teman, kita hidup ini banyak sekali resikonya. Ketika kita jalan, ketika kita naik kendaraan, ya, resiko terjatuh dari motor dan resiko yang lainnya. Begitu juga dengan perusahaan, ya. Ada berita tentang tidak peduli iPhone 16 launching, ya. Warga Cina berebut HP yang lipat 3 dari Huawei. Nah, ini merupakan suatu resiko, ya, yang terjadi di perusahaan, resiko pangsa persaingan yang ada di global. First, currency fluctuation, fluktuasi mata uang, di mana Apple sebelumnya adalah perusahaan global yang memperoleh pendapatan dalam berbagai negara dan juga berbagai mata uang. Karena ketidakpastian ekonomi ini termasuk fluktuasi nilai tukar itu sangat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Untuk menghadapi ini, maka Apple melakukan lindungi nilai hedging terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Misalnya, jika dolar AS Amerika Serikat menguat terhadap mata uang lain, Apple bisa mengalami penurunan pendapatan ketika dikonversi kembali ke dolar. Nah, dengan strategi hedging ini membantu meminimalisir dampak tersebut. The second atau yang kedua ada international trade traffic and regulation. Apple menghadapi resiko terhadap perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan, terutama ketika pemerintah negara-negara Amerika Serikat itu menaikkan tarif impor sebesar 25% kepada negara Cina. Contoh signifikannya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Karena tadi kenaikan tarif impor tersebut itu membuat saham Apple di Cina menjadi anjlok hingga 6%. Jadi banyak customer di Cina itu nggak minat untuk membeli produk iPhone karena harganya sangat tinggi. Nah, dengan jatuhnya harga saham produsen produk ini juga disebabkan oleh kebijakan tarif balasan Cina terhadap produk impor asal Amerika Serikat. Jadi Cina juga membalas produk mereka dijual keluar itu lebih tinggi harganya lebih tinggi harganya ke Amerika Serikat. Dan perang dagang ini berdampak kepada saham Apple karena sebagian perakitan iPhone dilakukan di Cina dan hasilnya dijual di pasar Amerika Serikat. Jadi produk iPhone ini bisa dikenakan tarif 25% apabila masuk ke negara Amerika Serikat gitu. And then third, supply chain disruption atau karena ketidakpastian ekonomi global itu juga berdampak pada rantai pasokan global, yang mana Apple menghadapi risiko dari kenaikan biaya bahan baku, komponen elektronik, dan tenaga kerja yang disebabkan oleh gangguan ekonomi seperti perang dagang atau pandemi yang tadi saya jelaskan di nomor 2. And the last, global inflation and its impact on customer purchasing power, yang mana inflasi global menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang pada gilirannya mengurangi daya beli konsumen. Ketika inflasi meningkat, biaya hidup juga naik,
sehingga konsumen membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang yang sama seperti sebelumnya. Nah, hal ini mengakibatkan penurunan konsumsi karena konsumen harus memprioritaskan pengeluaran mereka untuk barang non-esensial. Bagi bisnis seperti Apple, inflasi global dapat menekan penjualan karena konsumen lebih cenderung menunda pembelian produk premium atau teknologi yang memerlukan pengeluaran besar. Jadi konsumen, karena adanya inflasi ini, konsumen memprioritaskan kebutuhan mereka terlebih dahulu daripada kebutuhan yang mereka inginkan itu. Regulatory and trade war and tariff. Number 1, protection policies and their impact on Apple production costs. And number 2, example, the impact of smartphone competition from China like Huawei. And number 3, Apple adaptation to trade regulation in variant countries like China and USA. Jadi di sini adalah perang dagang dan tarif. Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ketika dua negara atau lebih saling mengenakan pajak tambahan, yaitu tarif, pada barang impor dari negara lain. Tujuannya seringkali untuk melindungi tujuan industri dalam negeri atau sebagai bentuk balasan atas kebijakan perdagangan negara lain. Lalu di sini ada dampak pada biaya produksi Apple. Dagang dan tarif. Perang dagang dan tarif dapat meningkatkan biaya produksi Apple. Misalnya, jika ada tarif yang tinggi untuk komponen yang diimpor dari negara lain, maka biaya produksi iPhone akan meningkat. Lalu ada contoh persaingan smartphone dari China dan Huawei. Ya, di sini adalah Huawei adalah salah satu pesaing terbesar Apple di pasar smartphone. Jika ada perang dagang antara USA dan China, maka produk Apple yang diproduksi di China atau menggunakan komponen dari China bisa dikenakan tarif tinggi. Hal ini disebabkan karena produk Apple menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan produk Huawei tersebut. Dan adaptasi Apple terhadap regulasi perdagangan. Beradaptasi dengan perubahan regulasi perdagangan di berbagai negara. Misalnya Apple harus mengubah rantai pasoknya atau mencari sumber komponen baru untuk menghindari dampak negatif dari tarif tersebut. Dan selanjutnya ada market risk and purchasing power. Global economic crisis and consumer purchasing power. Number 1, the effect of inflation of recession on Apple's product purchase decision. And number 2, Apple's strategy to maintain demand, such as introducing a more affordable version of the iPhone, like iPhone SE. Dampak inflasi dan resensi. Ketika terjadi inflasi, kenaikan harga secara umum, dan resensi penurunan aktivitas ekonomi menurun. Hal ini karena barang-barang termasuk produk Apple menjadi lebih mahal, sementara pendapatan masyarakat tidak terlalu meningkat secepat inflasi. Akibatnya, konsumen mungkin akan menunda pembelian produk baru atau memilih produk yang lebih murah. Dan di sini ada strategi Apple untuk menghadapi tantangan ini. Maka salah satunya adalah dengan meluncurkan produk yang lebih terjangkau seperti iPhone SE. Dengan adanya pilihan produk yang lebih murah, Apple berharap dapat menarik konsumen dengan daya beli yang lebih terbatas. Dan selanjutnya, iPhone 16 tak laku, bukti Apple gagal total walau pamer AI. Nah, berita ini mengidentifikasikan beberapa hal penting, seperti persaingan di pasar smartphone semakin ketat, banyak produsen lain yang juga menawarkan fitur-fitur canggih, termasuk AI, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Konsumen semakin kritis, konsumen saat ini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk. Mereka tidak hanya tertarik pada fitur-fitur baru, tetapi juga pada nilai tambahan yang ditawarkan oleh produk lain. Teknologi AI belum cukup untuk menarik minat konsumen. Meskipun AI merupakan teknologi yang sangat menjanjikan, namun
belum tentu menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen. To next, ya. Di sini kita akan melihat example, yaitu contoh penjualan iPhone menurut wilayah tahun 2015 hingga 2023 ya. Yang mana di sini kita lihat dari 2015 ya, bahwa peningkatan penjualan iPhone dan Huawei itu sangat-sangat berbeda ya. Amerika dan China itu berbanding sangat-sangat jauh, apalagi di tahun 2016. Berarti ini adalah contoh yang mana penjualan iPhone di Cina itu sangatlah rendah berbanding dari penjualan Huawei itu sendiri. Ya karena menurut saya pribadi ya, yaitu masing-masing mempunyai brand lokalnya sendiri, yang mana Huawei itu menang di Cina dan Amerika itu menang dengan iPhone-nya. Lalu penutup ya. iPhone sales in China have decreased significant due to several factors. The rise of Huawei, which relation the Mate 60 Pro has drawn consumer away from Apple, making it the top vendor in China. In addition, the government's ban on the use of iPhones for official business and the economic slowdown also contribution to this decline. During the first 6 weeks of 2024, iPhone sales fell 24% ya, 24%, while Huawei recorded a 64% surge. Geopolitical tensions between the US and China further worsened the situation for Apple. Jadi kesimpulannya adalah yang mana di sini kita bisa lihat bahwa China dan iPhone itu saling bisa dibilang brand yang lumayan besar lah untuk sekarang. Tetapi karena geopolitik dan saling brand ini saling mempunyai inovasi sendiri-sendiri, akhirnya menjadi suatu persaingan yang mana di Amerika iPhone itu menang dan di China itu Huawei menang. Jadi kesimpulannya semua itu ada resikonya. Semua itu ada risikonya. Ketika kita memutuskan sesuatu yang ingin kita lakukan, itu pasti ada resikonya. Semuanya itu. Dari belajar dari iPhone, bahwasannya iPhone ini memutuskan untuk mengeluarkan brand barunya, yaitu iPhone 16. Yang mana penjualannya itu tidak terlalu bisa bersaing dengan Huawei itu sendiri di Cina. Karena kenapa? Inovasinya hanya itu saja dan bisa dibilang ya tampilannya itu ya sama-sama aja gitu loh. Karena inovasinya yang kurang. Walaupun dari sistematika, dari dari produknya, iPhone itu nggak kalah kok di luar negeri yang lain. Tetapi ini kita membahas yang mana tragedi di China yang Huawei sangatlah menang daripada iPhone 16. Yaitu karena apa? Ya, karena inovasi yang kurang dan banyaknya persaingan di antara HP yang lain. Mungkin itu saja dari
kelompok kami, intinya janganlah memutuskan sesuatu tanpa memikirkan resikonya. Terlepas dari matkul kita, pelajaran kita, yaitu manajemen resiko. Sudah dijelaskan beberapa kali bahwa resiko sesuatu itu bisa terjadi. Makanya kita harus memikirkan matang-matang lagi. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu bermanfaat. Apabila ada kosakata atau tutur kata yang kurang berkenan, dimohon maafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.